Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kita ya, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pada hari ini kita masuk pada materi teknologi perangkat komputer. Oke, jadi pada materi hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Ya, jadi nanti untuk materi yang saya jelaskan ini bisa di-download di e-learningnya masing-masing setelah disimak video yang saya telah jelaskan ini. Jadi silahkan dulu disimak videonya, kemudian di-download materinya jika ada yang kurang paham atau yang kurang jelas. Oke, jadi sekarang kita masuk di teknologi perangkat komputer. Nah, apa-apa saja atau apa yang dimaksud dari teknologi perangkat komputer itu sendiri? Nah, jadi perangkat komputer secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu ada hardware, ada software, dan juga brainware. Nah, yang dimana pada eh, teknologi yang dimaksud pada kesempatan hari ini, yaitu ada hardware, ada software, dan brainware. Ya, biasa kalau orang komputer bilang itu kalau hardware itu ya sebagai perangkat keras dan software itu sebagai perangkat lunaknya. Nah, sedangkan brainware itu sebagai pengguna dari hardware dan software. Ya, jadi antara hardware dan software itu dikendalikan oleh brainware itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada hardware-nya atau perangkat kerasnya. Apa itu perangkat keras? Yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat perangkatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Ya, yang namanya perangkat keras, ya otomatis dia berbentuk fisik, ada bentuknya, ya, dan dapat dilihat secara langsung ataupun diraba. Ya, namanya perangkat keras, artinya dia berupa secara komponen fisik, bisa dilihat maupun diraba. Ya, contoh kalau dalam komputer itu perangkat keras ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada printer dan sebagainya. Ya, kalau kita definisikan dia sebagai perangkat keras, kenapa? Ya, karena bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat secara langsung. Ya, namanya perangkat keras, ya. Nah, adapun komponen hardware yaitu terdiri dari 5 jenis, ya. Yang pertama itu ada input device, yang kedua ada sebagai processing device, yang ketiga ada sebagai output device, yang keempat ada sebagai storage device, dan yang kelima ada communication device-nya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai satu persatu dari komponen hardware ini. Nah, yang pertama yaitu apa itu input device? Yaitu suatu perangkat yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk menginput data-data yang akan diproses oleh komputer. Nah, contoh alat input device yang ada pada komputer, perangkat komputer, ada contohnya yaitu ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ya. Itu dinamakan sebagai input device, artinya dia yang memberi masukan kepada komputer. Jadi kenapa dikatakan keyboard, mouse, scanner? Ya karena kalau keyboard, ya keyboard kalau kita mengetik otomatis dia menginputkan sesuatu ke dalam komputer, ya. Mouse juga dikatakan alat input karena di mouse itu dia bisa digerakkan seperti ini, ya. Ini yang saya gerakkan ini. Ya, ada kursor yang namanya di dalam ini digerakkan dari mouse. Jadi dia dinamakan juga sebagai input device. Scanner juga. Kenapa dikatakan scanner? Nah, kalau kita melakukan scan, ya biasanya kalau kalian melakukan scan foto atau scan gambar begitu, ya. Jadi menggunakan perangkat komputer atau perangkat print atau scanner, ya, yang kemudian dilakukan scan, itu hasil gambarnya itu akan masuk ke komputer. Ya, namanya juga masuk ke dalam komponen input device. Nah, ini dia contohnya, ya. Jadi ini adalah keyboard, ini adalah mouse, kemudian ini adalah scanner. Nah, ini alat scanner ini biasa ada juga pada printer, biasa ada printer yang sudah input dengan scannernya. Nah, yang kedua itu processing device atau CPU. Nah, di sini itu yang dimaksud ada CPU itu atau kepanjangan dari Central Processing Unit, ya. Itu dinamakan juga sebagai perangkat keras atau dari salah satu dari komponen hardware.
Kenapa? Ya, karena dia adalah kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Ya. Kemudian menjadi informasi ini, ya. Ya, kemudian otak dari sistem komputer di mana proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan CPU atau Central Processing Unit itu sendiri. Nah, bisa dibilang ini CPU adalah otak dari komputer, ya. Kenapa dikatakan otak dari komputer? Karena di dalam CPU ini itu terdapat prosesor atau inti dari perangkat komputer sendiri atau inti dari komponen dari perangkat hardware itu sendiri. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai komponen hardware? Karena dia berupa perangkat, ya, berupa perangkat yang dimana masuk pada komponen hardware. Nah, jadi ini ada di dalam komponen utama CPU, ya. Jadi kalau kita di sini bahas di dalam CPU lagi, di dalam CPU itu terdapat 3 komponen, ya. Ada control unit, arithmetic and logic atau ALU, ada register, ada CPU. Nah, control unit itu dia yang mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Itu fungsi dari control unit. Nah, kemudian kalau fungsi dari ALU, dia membentuk fungsi-fungsi pengolahan data dari komputer. Ya, kemudian ada register. Register itu sebagai penyimpan internal bagi CPU. Artinya register ini dia penyimpanan dalam bentuk sementara, ya, yang ada pada CPU. Kemudian ada CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Nah, dari 4 komponen ini, inilah yang dirangkum dalam nama CPU sendiri. Jadi dia semua ada di dalam komponen CPU. Nah, ini dia contohnya prosesor, ya. Jadi prosesor itu biasa kalau adik-adik mendengar istilah Intel, ya, Intel Pentium 1, Intel Pentium 2, 3, ya. Kalau sekarang itu sudah bukan Intel lagi tapi Core, ya. Ada Core i2, Core i3, Core i5, Core i7, ya, bahkan ada sampai Core i10 untuk saat ini. Nah, itu kenapa dinamakan seperti begitu? Itu versi-versi dari prosesor. Jadi kalau misalnya adik-adik semua ada keinginan atau ingin membeli suatu perangkat komputer atau laptop, ya yang harus diperhatikan yang utama juga itu adalah CPU-nya atau prosesornya. Ya, prosesor apa yang dia miliki. Kalian juga harus menyesuaikan, jangan menggunakan prosesor yang standar atau yang istilahnya itu yang sekarang Intel Pentium, ya, tapi setidaknya kalian gunakan itu Intel Pentium Core i3, Core i5, ya. Tapi saya rasa kalau untuk pembelajaran ya tidak apa-apa menggunakan Intel Pentium saja, ya. Tapi kalau untuk studi kasus kebutuhan untuk digunakan sebagai desain pembuatan aplikasi, ya saya rasa untuk rekomendasinya gunakan juga prosesor yang kinerjanya cepat dan memiliki respon yang tinggi, ya, atau respon yang cepat dari prosesornya. Contoh Core i5, Core i7 terutama, ya. Karena kalau perangkat yang mendukung itu juga memudahkan kita dalam membuat suatu atau mendevelop suatu aplikasi. Apalagi kalian ini anak komputer, ya. Jadi ini merupakan perangkat yang ada dalam komponen CPU. Ini adalah prosesor, ya. Ini ada jenis prosesor juga jenisnya AMD, ada yang Intel Pentium. Ini merupakan tempat prosesor itu sendiri di dalam CPU, ya. Jadi ini nanti prosesor ini dimasukkan ke sini. Ini adalah tempatnya, tempat prosesornya. Oke, ini merupakan kipas prosesor yang dimana dipasang di atas prosesor yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor, ya, karena yang namanya CPU, ya, dia membutuhkan kinerja yang tinggi, jadi dia juga bekerja keras, ya, otomatis dia membutuhkan pendingin, ya, untuk menstabilkan kondisi atau stabilitas dalam pemrosesan suatu data. Nah, ini bentuk dari komponen internal, ya, dalam CPU, ya. Ini yang tadi saya maksud
di dalam CPU itu sudah terdapat ALU, ada control unit, ada registernya yang dikemas menjadi satu menjadi CPU ya, yang memiliki fungsi masing-masing ya. Sudah saya jelaskan tadi fungsi dari control unit, register dan ALU. Nah, di sepanjang proses ini itu dikenal ada control bus, ada data bus, ada address busnya. Ya, jadi masing-masing diatur oleh sistem bus itu sendiri ini, ya. Jadi sistem bus itu ada yang mengatur sebagai control bus, data bus, address busnya, ya, yang diberikan oleh ALU, control unit dan register. Jadi control unit, register dan ALU ini memberikan sebuah informasi yang kemudian nanti diatur keluaran atau proses datanya di sistem bus itu sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada output device. Ya. Ada output device yang dimana merupakan alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Ya, contoh monitor, printer dan lain-lain. Mengapa dikatakan alat output? Ya, karena dia berfungsi untuk menampilkan hasil. Ya, kalau kita namai ini monitor, kenapa dikatakan output? Karena dia menampilkan isi dari komputer itu sendiri. Ya, dia menampilkan artinya mengeluarkan. Ya, itulah dikatakan output. Karena dia menampilkan hasil apa yang ada di dalam komputer. Nah, kemudian printer juga kenapa dikatakan alat output? Ya, karena dia mencetak. Ya, dia mencetak suatu file, suatu gambar, suatu berkas. Ya, ia juga dikatakan sebagai alat output device. Nah, kemudian ada storage device. Apa itu storage? Ya, asal kata dari penyimpanan, ya, yang dimana tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Nah, storage berdasarkan tempatnya terbagi dua, ada yang removable storage, ada yang non-removable storage. Artinya ada yang bersifat sementara dan juga ada yang bersifat tidak sementara atau bersifat sementara saja. Ada yang bersifat selamanya, ada yang bersifat sementara. Nah, removable storage yaitu penyimpanan data yang berada di luar unit sistem komputer atau dapat dilepas dan juga berfungsi untuk memindahkan data. Dan adapun non-removable storage yaitu penyimpanan data yang tetap berada di dalam unit sistem komputer dan digunakan untuk menyimpan hampir semua program dan sebagian besar file data. Jadi removable storage ini ya biasa dikatakan penyimpanan sementara karena dia tidak tersimpan langsung di dalam komputer atau di hard disk komputer kita. Jadi contoh kalau misalnya kita gunakan flash disk ya, itu merupakan removable storage ya karena dia penyimpanannya di luar dari komputer. Nah, adapun non removable storage itu ya, itu yang hard disk yang sudah terdapat memang di dalam komputer kita. Jadi kalau misalnya kita menyimpan suatu data langsung di komputer, itu langsung tersimpan di hard disk utama atau di hard disk laptop, itu yang dinamakan non removable storage, artinya penyimpanan utama. Nah, adapun penyimpanan di luar dari storage atau hard disk itu namanya removable storage atau istilahnya penyimpanan sementara. Nah, kemudian storage berdasarkan adanya listrik. Ya, terbagi juga menjadi dua, ada non volatile, ada non volatile. Nah, volatile itu isi yang ada di dalam storage tetap ada meskipun lampu dimatikan. Non volatile itu isi yang ada di dalam storage akan hilang bila lampu dimatikan. Itu biasa disebut dengan ROM. Kalau volatile itu adalah RAM, ya. Non volatile itu adalah RAM. Nah, kemudian untuk contohnya ini adalah contoh dari RAM. Nah, ini kemudian untuk ROM-nya, ya. ROM ini artinya dia bersifat sementara kalau data itu dimatikan atau ada hubungan arus listrik yang hilang, maka data yang ada juga yang ada di dalam penyimpanan memori ini akan hilang juga. Berbeda kalau di RAM, ya, di dalam RAM tetap ada meskipun lampu dimatikan, ya, meskipun lampu itu dimatikan. Nah, terus
Ini contoh-contoh storage device, ya, ada flash disk, ada disket, ada RAM, memori, ya, ada hard disk. Ini contoh-contoh adalah storage device. Nah, kemudian yang kelima masuk kepada communication device-nya. Yang mana itu komponen device, yaitu yang komponen yang berada di luar atau di istilahnya itu di luar perangkat komputer. Ya, contoh yaitu ada modem, ada Bluetooth, network card, wireless dan sebagainya. Ya, mengapa dikatakan communication device? Artinya dia ada di dalam komputer, ya, komponen hardware dari hardware di dalam komputer untuk mengirim data, instruksi dan informasi ke komputer lain melalui kabel telepon, seluler. Artinya komunikasi device itu, ya, perangkat yang mempunyai atau memiliki komunikasi yang menjembatani antara komputer satu berkomunikasi ke komputer yang lain. Jadi dia bisa menggunakan perangkat modem, perangkat Bluetooth, perangkat wireless untuk menjembatani antara komputer A ke komputer B untuk saling berkomunikasi melalui perangkat communication device itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di perangkat lunak atau software, yaitu merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Ya, program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Yang pada dasarnya fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user itu sendiri. Nah, contoh dari beberapa jenis software ada namanya sistem operasi. Ya, sistem operasi itu yang biasa kita kenal adalah Windows, ada Linux, ada Unix, ya. Kemudian ada bahasa pemrograman, kemudian ada beberapa contoh aplikasi. Nah, contoh untuk bahasa pemrograman ada bahasa pemrograman Java, Delphi, Ruby, ya. Ada beberapa jenis yang lainnya. Untuk aplikasi ada Microsoft Office, Microsoft Word, ada aplikasi untuk mengedit, ya, Photoshop, Corel Draw dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis software untuk jenis yang belum ada pada materi ini. Nah, ini contoh untuk software, ada aplikasi, ada program, ada sistem operasi itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengguna atau brainware, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Ya, brainware juga sering juga dikatakan sebagai perangkat intelektual yang pemakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Ya, jadi yang dikatakan brainware di sini itu bisa dikatakan yaitu orang yang programmer atau orang yang membuat suatu program, ya, atau orang networking atau orang yang mahir di bidang jaringan, itu juga dikatakan brainware, ya, karena dia memadukan antara hardware dengan software itu sendiri. Ya, jadi kalau sebagai pengguna atau brainware itu, ya, itu kita yang mengoperasikan itu hardware, kita yang mengoperasikan itu software, ya. Kalau kita sebagai programmer, kita yang mendevelop suatu program, kita yang merancang suatu programnya. Ya, kalau kita di bagian jaringan, kita yang merancang jaringannya, kemudian kita yang membangun perangkat-perangkat penghubung antara jaringan. Itu semua dikatakan atau masuk pada kategori brainware. Nah, ini saya bilang tadi contoh brainware, ada programmer, ada administrator dan operator. Semua itu masuk pada jenis brainware itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya hardware itu, ya, terdiri dari perangkat keras, kemudian software terdiri dari perangkat lunak, dan brainware itu lebih kepada pengguna atau pemakai. Ya, pengguna atau pemakai, atau bisa dikatakan sebagai profesi, ya, profesi dari keahlian seseorang. Jadi kalau misalnya orang mempunyai profesi programmer, profesi sebagai networking, profesi sebagai administrator jaringan, itu juga dikatakan sebagai brainware sendiri. Nah, kemudian hardware, software dan brainware itu saling keterkaitan, ya. Jadi hardware saling berkaitan dengan software, software saling berkaitan dengan brainware, brainware juga berkaitan dengan hardware. Ya, jadi semua saling berkaitan, ya. Kalau misalnya ada hardware, tidak ada software, ya bagaimana caranya kita menjalankan hardware itu? Jadi hardware itu bisa digunakan karena adanya software, ya. Kemudian walaupun ada software dan hardware, kalau tidak ada pengguna, ya siapa juga yang mau jalankan, ya.
Jadi kalaupun ada hardware, ada softwarenya, kalau tidak ada penggunanya, ya itu sama saja. Walaupun ada pengguna, kalau tidak ada hardware, ya bagaimana kita mau menjalankan software kalau tidak ada hardwarenya? Jadi semua saling keterkaitan, ya, keterkaitan antara tiga jenis ini, antara hardware, software, dan brandware itu sendiri. Oke, itulah penjelasan mengenai teknologi perangkat komputer, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan diajukan, ya, bisa di chat langsung kepada saya, ya, bisa di japri melalui WA atau di grup yang sudah kita buat di grup mata kuliah. Untuk tugasnya silahkan dilihat ini, ya, saya rasa tidak ada masalah, ya, karena semuanya sudah saya jelaskan tadi, tinggal kalian cari untuk referensinya, ya. Kalian cari untuk referensinya, dan untuk format tugasnya seperti yang tugas kemarin, ya, silahkan dilihat nanti di panduan di e-learning untuk panduan tugas yang kedua ini, ya, tugas yang kedua, dan masih dikerjakan secara individu atau perorangan. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin, silakan dikonfirmasi ke saya apa kendala sampai tidak mengumpulkan tugasnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan kali ini, ya. Demikian, kalau ada materi atau ada ya pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.